Hai, saya Ayal, dan ini adalah konten horor pertama channel ini. Baru-baru, saya sudah berguru dengan helm hijau yang spesialis merekam pocong dan kuntilanak. Di sana, katanya sering ada penampakan pocong yang sedang mencari mangsa. Nah, di sini, woi, kok ada lihat putih-putih tadi kan tidak? Serius ini? Tidak. Sekarang, saya mau coba ilmu terlarang dari helm hijau dulu. Kira-kira betulkah tidak, Kayaknya duduk lebih enak, Tong tes panggil kah? Kayaknya harus musik-musik mistis ini. Woi, anjing, bisa hilang tuh. Pocongnya muncul betulan, weh. Saya pikir ilmunya helm hijau ini tipu-tipu kah? Tapi bisa kabur tuh. Tong pulang cepat sudah. Setelah berani main-main sini lagi. Yes, kon. Hai, saya Ayal, dan ini adalah Talk Computer episode ke-16, membongkar pembodohan konten horor editan yang ada di YouTube. Dalam pandangan saya, saat ini YouTube Indonesia dibanjiri dengan dua tipe konten, yakni konten prank dan konten horor. Untuk konten horor sendiri, ada banyak channel yang cukup terkenal dengan penampakannya, seperti Dunia Nyata, Bajul TV, Sableng TV, Pemburu Misteri, Imam Lansos, Ganang Setioko, Uji Nyali, dan sebagainya. Awalnya saya pikir, penonton video-video pada channel tersebut sebagian besar sudah cukup cerdas, sehingga dapat mengetahui bahwa segala isi video tersebut hanyalah rekayasa dan mentok-mentok akan menganggap video channel horor tersebut sebagai hiburan semata. Namun, ternyata penonton setiap channel tersebut sebagian besar menonton mentah-mentah dan percaya begitu saja pada setiap penampakan yang tertangkap oleh kamera. Yang lebih membuat saya miris dari konten horor tersebut adalah tidak sedikit yang sepanjang video membawa-bawa nama Tuhan, Nabi, bahkan bacaan kitab suci. Saat membuat Talk Computer episode ke-14, banyak komentar penyangkalan yang masuk dengan berbagai redaksi, yang intinya adalah hal mistis atau gaib tidak bisa dijelaskan menggunakan logika. Sebelum membahas lebih jauh, Anda perlu tahu bahwa saya adalah seseorang yang meyakini adanya hal gaib. Saya percaya kalau ada manusia yang bisa berkomunikasi dengan hal gaib, dan saya juga percaya bahwa dalam kondisi tertentu, manusia dapat berinteraksi dengan hal gaib, baik melihat, mendengar, atau minimal merasakan keberadaan mereka. Saya juga sependapat bahwa hal gaib sulit untuk dijelaskan dengan menggunakan logika. Tapi ceritanya akan berbeda jika hal gaib tersebut sudah divideokan. Kita tidak dapat mengukur
kebenaran cerita goib seseorang, tapi kita dapat menguji kebenaran video goibnya. Hal ini mirip-mirip lah kalau ada temanmu yang cerita kalau dia pernah dengan lucinta lu. Kalian tidak bisa mengukur kebenaran ceritanya. Tapi kalau tiba-tiba beredar video temanmu dengan lucinta lu, barulah bisa dianalisis videonya benar-benar real atau cuma editan. Terkait soal video, saya bisa saja langsung menjelaskan bagaimana cara membuat video pocong seperti yang ada pada channel mereka. Namun, sebelum masuk ke segala hal teknis yang membosankan, saya akan berikan dasar-dasar logika sederhana yang dapat kalian pegang untuk menyangkal kebenaran sebuah video gaib atau video horor. Karena segala hal teknis dapat berubah dan juga dimodifikasi seiring dengan berjalannya waktu. Konten horor seperti ini pun setelah terbongkar, pasti akan secepatnya mengembangkan teknik baru dan skenario lain agar penonton tetap percaya pada videonya. Oke, mari kita mulai. Kejanggalan pertama, motif penampakan. Secara sederhana, motif adalah alasan atau dorongan untuk melakukan sesuatu. Sekarang menurut kalian, apa kira-kira motif pocong, kunti, dan lain-lain ini menampakkan diri ke pemilik channel horor ini? Menjawab pertanyaan tersebut, kalian jangan seperti bocah SD yang level jawabannya adalah suka-suka dialah. Mungkin lagi pengen muncul-muncul saja, atau kan setan memang begitu. Contoh-contoh jawaban tadi itu level jawaban ngeles anak SD. Tapi kalau jawaban kalian untuk mengagetkan atau menakut-nakuti, lantas ngapain mereka diam saja di satu tempat dan malah cenderung tidak ngapa-ngapain? Kejanggalan kedua, makhluk goib yang penurut, setia, dan sabar. Dalam kebanyakan video, setiap mendapatkan penampakan, biasanya pemilik channel akan menghabiskan waktu cukup lama, mulai dari mengatur posisi kamera, mengambil galon, sendal, batako, piloks, sesuai isi konten, lalu kembali ke pocong atau kuntilanaknya. Yang jadi pertanyaannya, nih pocong atau kuntilanak, kok bisa penurut dan sabar begitu ya? Tungguin pembuat video siapin semuanya. Pacar saja kadang disuruh tunggu 5 menit langsung naik ojek. Masa iya pocong dan kuntilanak lebih sabar dari pacar? Kejanggalan ketiga, makhluk gaib yang mau disiksa. Dalam beberapa video, kalian akan menemukan pocong atau kuntilanak yang mau saja disiksa. Mulai dari yang ditembakkan kembang api lah, dipukul galon lah, dipukul batako lah, bahkan ada yang sampai dikencingi. Apakah kalian tidak pernah berpikir, kok bisa mereka mau saja disiksa seperti itu? Binatang saja, kadang ada yang melawan kalau merasa disiksa. Masa mereka cuma pasrah terima nasib? Kejanggalan keempat, menghilang di saat tujuan video sudah tercapai. Salah satu yang paling janggal dari segala aksi channel horor YouTube ini adalah, pada akhirnya, pocong atau kuntilanak ini menghilang mendekati akhir-akhir video yang dibuat. Coba kalian pikir, kalau memang pocong dan kuntilanak ini bisa menghilang sesuka hati, kenapa tidak menghilang waktu akan disiksa? Giliran video sudah mau habis, baru bisa aktifkan skill menghilang. Kalau memang pocong dan kuntilanak ini bisa menghilang, tentu saat akan disiksa, pasti langsung menghilang. Atau kalau memang tujuan awal menampakkan diri adalah untuk menakut-nakuti, pasti saat gagal membuat takut pemilik channel, mereka akan langsung menghilang. Ngapain tunggu selesai disiksa baru menghilang? Kan tidak mungkin skill menghilang milik makhluk gaib ini masih cooldown saat lagi disiksa. Memangnya hero Mobile Legends? Kejanggalan kelima, hampir setiap live streaming menemukan makhluk gaib. Maksudnya gini, mencari makhluk gaib yang mau menampakkan diri itu tidaklah mudah. Yang persiapan matang dengan segala macam sesajen dan punya bekal ilmu saja belum tentu didatangi. Terus kalian percaya ada orang yang kebetulan pemilik channel horor, setiap live streaming ketemu penampakan? Yah, akan lain cerita kalau pemilik channel ini memang simpan nomor pocong atau kuntilanaknya. Mereka tinggal chat saja, lalu janjian ketemu waktu mau bikin konten.
5 pertanyaan di atas, jika disederhanakan akan menjadi: apakah ada makhluk gaib dengan ciri-ciri penurut, setia, dan sabar menunggu pemilik channel selesai setting kamera dan ambil alat peraga? Siap disiksa sesuka hati pemilik channel sesuai kebutuhan konten. Tidak menghilang selama disiksa, tapi menghilang saat tujuan video sudah tercapai. Dan yang terakhir, mampu hadir dalam setiap live streaming. Jawabannya tentu saja ada, yakni makhluk gaib settingan alias makhluk gaib palsu alias talent. Dijamin mereka akan siap diatur sesuka hati sesuai skenario, asal bayarannya jelas. Dan tadi di videonya itu dipukul mataku. Pertanyaannya itu asli atau enggak? Itu asli sih, soalnya kelihatan asli atau enggak itu dari live streaming biasanya. Kejanggalan ke-6, live streaming resolusi HD yang stabil. Bagi kalian yang awam, untuk melakukan live streaming, bandwidth yang dibutuhkan lumayan besar. Jika kalian ingin melihat video live streaming handphone yang asli, kalian bisa menonton video live streaming channel horor tersebut saat tidak sedang penelusuran. Saya jamin Anda akan melihat live streaming yang patah-patah, kualitas video rendah, dan tentu saja banyak noise. Lantas, Anda percaya channel horor ini bisa live streaming di dalam hutan secara real time dengan sangat stabil? Kejanggalan ke-7, kamera. Jika diartikan sederhana, gaib artinya tidak dapat dirasakan dengan panca indera. Artinya tidak dapat dilihat ataupun didengar. Dalam kebanyakan kasus, kita mengenal istilah dibukakan mata batin untuk membuat seseorang dapat melihat hal-hal yang bersifat gaib. Pertanyaannya, apakah kamera yang digunakan di channel-channel horor ini memiliki mata batin sehingga dapat menangkap penampakan dengan sangat jelas? Kejanggalan ke-8, menggunakan lighting yang sangat terang. Salah satu kekurangan konten horor adalah syutingnya dilakukan pada malam hari, sehingga kekurangan cahaya. Untuk mengatasi hal ini, kebanyakan YouTuber akan membawa kamera yang dilengkapi dengan lighting yang sangat terang. Anda bisa bayangkan, dengan cahaya seterang itu di video mereka, kalian pasti tidak pernah melihat binatang liar yang melintas. Memangnya pernah begitu, channel horor sementara live streaming, tiba-tiba ada babi hutan yang lewat? Nah, babi hutan saja tidak mungkin keluar. Masa iya makhluk gaib narsis pengen masuk kamera? Kejanggalan ke-9, kebanyakan hanya menggunakan satu kamera. Pada bagian ini, kalian mungkin akan berkata, kan memang dia sendirian, jadi cuma bawa satu kamera. Pertanyaannya, mengapa tidak menggunakan kamera GoPro untuk kamera kedua? Hal ini terutama untuk channel yang menggunakan helm dalam setiap aksinya. Kan enak kalau ada kamera kedua yang ditaruh di helmnya. Jadi bisa ditampilkan di cuplikan video dari dua sisi kamera, terutama saat makhluk gaib tersebut menghilang. Kan penonton akan lebih percaya jika seperti itu. Kejanggalan ke-10, posisi kamera yang stay saat makhluk gaib menghilang. Apakah kalian menyadari, hampir di setiap channel horor settingan, saat makhluk gaib menghilang atau tiba-tiba muncul, 99% syutingan video diambil oleh kamera yang diset dalam keadaan diam di atas tripod. Pertanyaannya, mengapa makhluk gaibnya tidak bisa menghilang saat kameranya masih dipegang oleh pemilik channel dan kameranya masih bergerak-gerak? Hingga saat ini, saya sudah memberi kalian 10 kejanggalan konten horor settingan yang harusnya dapat kalian pahami meskipun kalian masih awam dalam dunia videografi maupun dunia komputer. Pertanyaan tersulit yang mungkin tidak bisa kalian jawab adalah, kalau pocong atau kuntilanaknya settingan, kok di videonya mereka bisa menghilang? Nah, untuk pertanyaan seperti inilah baru tugas channel ini untuk menerangkannya kepada kalian semua. Entah siapa yang memiliki ide awal membuat video horor settingan, yang saya yakini saat proses pembuatan di awal-awal, pembuat channel menghadapi masalah berikut.
Jika mereka ingin membuat video yang real, tentu sangat sulit menemukan penampakan yang asli, terlebih direkam oleh kamera. Dan video horor tanpa penampakan tidak akan menarik untuk ditonton. Solusinya adalah menyiapkan makhluk gaib settingan di setiap videonya. Namun, dengan solusi ini akan menimbulkan masalah berikutnya, yakni bagaimana membuat penonton percaya bahwa penampakan tadi adalah sungguhan dan bukan orang yang memakai kostum. Nah, solusi yang terpikir oleh YouTuber horror settingan ini adalah membuat makhluk gaibnya menghilang ataupun muncul tiba-tiba pada saat tertentu. Jika setannya hilang atau muncul secara tiba-tiba, penonton akan menganggap adegannya dipotong. Akhirnya, dibuatlah makhluk gaib ini menghilang ataupun muncul secara perlahan di dalam video. Di mata masyarakat awam, makhluk gaib yang muncul perlahan begini dianggap lebih masuk akal dibanding makhluk gaib yang muncul tiba-tiba. Namun, mereka tidak menyadari bahwa solusi terbaik ini justru yang menjadi kejanggalan terbesar video settingan mereka, yakni makhluk gaib yang hilang dan muncul dengan efek fade in dan fade out. Saat melihat makhluk gaib yang menghilang seperti video ini, saya yakin siapapun yang biasa mengedit video akan langsung mengetahui bahwa video tersebut adalah hasil editan. Untuk membuat video seperti channel horor tersebut, yang kalian butuhkan adalah: pertama, kostum makhluk gaib, misalnya pocong atau kuntilanak. Kedua, kamera. Ketiga, tripod atau gimbal. Keempat, cahaya yang memadai. Kelima, kameramen yang biasanya juga bertindak sebagai pembawa acara. Keenam, orang yang siap untuk jadi makhluk gaib. Ketujuh, komputer dan software untuk mengedit video. Setelah pemeran makhluk gaib siap, kalian mulailah mengambil video seperti biasa menggunakan kamera yang sudah diset pada tripod. Pada waktu yang dijadwalkan, arahkan kamera ke arah pocong seolah menangkap penampakan, lalu letakkan tripod pada posisi yang pas di atas tanah. Mulailah adegan yang sudah direncanakan dengan pocong. Saat skenario selesai, kalian berikan ruang untuk pocong keluar dari syutingan kamera. Lalu berpura-puralah kalau pocong tersebut tiba-tiba menghilang dan akhirilah video tersebut. Dalam pengeditannya, secara sederhana, kita akan membutuhkan video dasar hasil rekaman, background kosong untuk menutupi saat pocong keluar ataupun masuk, dan potongan video saat pocong muncul. Dengan teknik masking dan efek fade out saat pocong menghilang, maka video penampakan pun sudah selesai dan siap untuk di live streamingkan. Pertanyaan pada kejanggalan 10, mengapa kamera harus stay saat makhluk gaib muncul tiba-tiba ataupun menghilang? Jawabannya, karena kemampuan editor video channel horor tingkatannya masih sangat dasar. Dan video yang tidak bergerak lebih mudah untuk diedit, terutama oleh mereka yang masih tingkatan dasar. Lain lagi ceritanya kalau editor videonya sudah di level Zaking atau minimal selevel Jordi dari Cinecom.net. Saya saja yang masih super duper pemula ini langsung bisa membuat video tersebut hanya dengan sekali lihat saja. Nah, setelah mengetahui cara pembuatan videonya, pertanyaan terakhir yang tersisa adalah, tapi itu kan live streaming bang, tidak mungkin bisa diedit. Ya Tuhan, masa biar pertanyaan bocah seperti ini juga harus dijawab? Sekian Talk Computer episode kali ini. Sampai jumpa di episode berikutnya yang mungkin saja akan membahas cara live streaming channel horror editan. Bye.